Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kembali kita akan belajar dari Kitab Iqbal, dan pada kali ini kita akan masuk ke dalam pasal yang baru, yaitu pasal yang keempat. Mari kita bersama-sama memohon hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh bersyukur kiranya Engkau memberikan kami kesetiaan Tuhan di dalam mengikuti PA ini. Dan pada kali ini kami akan mempelajari Pengkhotbah pasal yang keempat. Di pasal yang baru ini, biarlah Engkau juga yang menerangi hati kami, supaya apa yang kami pelajari tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami pahami, dan terlebih lagi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau yang memberkati dan juga menuntun jalannya PA ini, sehingga kami juga dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan masuk ke dalam pasal yang baru, yaitu pasal yang keempat. Dan pada ibadah PA hari ini kita akan mempelajari bagian yang pertama, yaitu ayat 1 sampai 12. Sebelumnya, mari kita perhatikan satu fenomena lagi yang ada di dalam dunia ini. Hal ini saya ambil dari dunia kerjaan dan dunia relasi kita sehari-hari dengan orang lain. Kalau kita mempelajari kehidupan manusia modern pada saat ini, manusia itu cenderung semakin individualistis, semakin mementingkan diri sendiri, dan juga semakin tidak mau memperhatikan orang lain, dan bahkan tidak mau bergaul dengan orang lain. Gambar yang saya tampilkan di layar adalah fenomena yang ada di sebagian orang di masyarakat Jepang. Jadi mereka itu terbiasa kerja keras, sangat keras, sampai-sampai mereka itu menjadi sangat kelelahan. Jadi konon, karena saya belum pernah pergi ke Jepang, di Jepang itu umum ditemui, misalnya di jalan-jalan ataupun di kereta dan sebagainya, orang-orang yang sampai tertidur karena kelelahan dalam pekerjaan mereka. Jadi mereka bekerja terlalu keras, diforsir. Dan mungkin bagi kita sepertinya aneh. Untuk apa mereka bekerja terlalu keras seperti itu? Dan kemudian ada juga fenomena lagi adalah orang-orang yang menarik diri dari gaulan sekitar. Jadi mereka mengurung diri di kamar. Apalagi sekarang sudah ada aplikasi yang memudahkan kita ya untuk pesan makanan dan sebagainya, sehingga praktis manusia modern saat ini bisa saja hidup tanpa bantuan, maksudnya tanpa bertemu dengan orang lain secara fisik. Kita sudah membuktikannya waktu COVID-19 kemarin, ternyata bisa juga manusia bekerja tanpa harus ke kantor. Apalagi yang belum menikah, mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan seperti kasus-kasus yang ekstrim, bisa berbulan-bulan tanpa keluar rumah barang sebentar. Bekerja bisa dilakukan secara remote, kemudian pesan makanan tidak perlu bikin sendiri, kita bisa tinggal buka aplikasi dan makanan diantarkan. Ini adalah fenomena yang muncul dan mulai umum terjadi di dunia ini. Sehingga semakin hari itu semakin banyak orang yang merasa kesepian dan juga semakin individualistis. Dan bagi kita sebagai orang Kristen muncul pertanyaan, untuk apa manusia hidup seperti ini? Baik itu bekerja terlalu keras ataupun menarik diri dari orang-orang di sekitarnya. Mari kita akan mempelajari dari apa yang dinyatakan oleh khotbah di pasal yang keempat ini. Dan dari strukturnya kita akan melihat bahwa pengkhotbah kalau di dalam terjemahan LAI ini agak berbeda dengan beberapa terjemahan bahasa Inggris umumnya. Jadi LAI membagi pasal 4 itu menjadi 17 ayat. Dan nanti
kalau kita melihat di banyak terjemahan bahasa Inggris, ayat ke-17 ini dimasukkan atau digabungkan dengan pasal kelima, karena memang secara tema itu lebih menyatu dengan pasal yang kelima. Namun saya akan menggunakan pembagian dari Alkitab LAI terjemahan baru edisi yang kedua. Dan saya membaginya demikian ya, menurut beberapa tafsiran yang ada, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga menceritakan tentang penindasan yang ada di dalam dunia ini. Kemudian ayat keempat sampai keenam ini memaparkan tentang sikap manusia terhadap kerjaan. Ini adalah pengempatan pengkhotbah ya. Kemudian ayat ke-7 sampai ke-12 itu nilai dari relasi dengan sesama atau pertemanan, dan ayat 13 sampai 16 hikmat dan politik. Ini agak berbeda dengan apa yang ada di atasnya, tetapi sebenarnya masih ada kaitannya, yaitu kaitan dengan relasi antar manusia. Dan kemudian ayat yang ke-17 hikmat dan ibadah. Sebenarnya kalau kita membaca secara keseluruhan ya, jadi pasal keempat dan kelima ini bisa dipandang sebagai satu kesatuan. Karena nanti kita akan bertemu lagi dengan pertanyaan tematik ya. Apa untungnya dari jerih lelah? Ini diulang lagi oleh pengkhotbah di pasal kelima ayat 15b. Dan kemudian ada yang sudah kita pelajari pada bagian yang lalu di pasal yang ketiga adalah nasihat untuk menikmati hidup. Ini ada di pasal kelima ayat 17 sampai 19. Dan pembagian dari ayat-ayat yang tadi saya juga melihatnya kita bisa mengerti dari apa yang dituliskan oleh pengkhotbah di dalam pasal keempat ini, yaitu ada beberapa bagian yang diulang, ada beberapa frasa yang diulang. Misalnya, frasa aku melihat, ini ada di dalam ayat yang pertama, ayat yang keempat, dan juga ayat yang ketujuh. Kita bisa membandingkannya dengan pasal yang ketiga yang sudah kita pelajari, yaitu pengempatan pengkhotbah. Ada di dalam ayat ke-10, 16, dan 22 dari pasal yang ketiga. Jadi ini pengkhotbah masih melanjutkan pengamatannya tentang apa yang dialami oleh manusia di dalam dunia ini. Dan ini juga menjadi penting bagi kita sebagai orang Kristen, supaya kita tidak hanya hidup ya, tetapi kita juga mengamati dan juga belajar dari lingkungan sehari-hari, dan dari situ kita bisa mengerti apa rencana Allah di dalam dunia ini dan apa rencana Allah dengan keberadaan kita di tengah dunia ini pada zaman sekarang ini. Kemudian ada juga frasa lebih baik. Ini muncul di ayat ketiga, 6, 9, 13, dan juga 17. Kemudian muncul juga di pasal kelima, ayat yang keempat. Dan kemudian ada lagi ini ya, tentang kesia-siaan. Ini yang sering sekali pengkhotbah nyatakan di dalam kitab ini. Kita sudah belajar. Dan di dalam pasal keempat ini, muncul di ayat ke-8 dan juga ayat 16. Jadi pengkhotbah masih terus mempertanyakan makna hidup, dan pengkhotbah itu mengajak kita untuk berpikir supaya kita tidak hidup di dalam kesia-siaan, hidup yang sebentar saja kemudian lenyap, berakhir, hidup yang penuh dengan misteri dan sebagainya. Pengkhotbah ingin supaya kita mengajak tidak terjebak di dalam rutinitas ataupun juga di dalam segala problem kehidupan, sehingga kita hidup hanya seperti binatang yang hidup terus kemudian mengumbar instingnya, hawa nafsunya, dan mati. Tidak, manusia tidak diciptakan Tuhan seperti itu. Ada rencana Tuhan bagi masing-masing kita di dalam dunia ini. Mari kita baca dari Pengkhotbah 4 ayat 1 sampai 12, dan saya mengambil dari terjemahan baru edisi yang kedua. Demikian firman Tuhan, aku melihat lagi segala penindasan yang dilakukan di bawah matahari. Lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas dan ada yang menghibur mereka. Di pihak para penindas ada kekuasaan, tetapi tak ada yang menghibur mereka. Sebab itu, aku menganggap orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang yang masih hidup.
Tetapi yang lebih baik daripada keduanya itu ialah orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang dilakukan di bawah matahari. Engkau melihat bahwa segala jerih payah dan segala keterampilan dalam pekerjaan berasal dari rasa iri seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh berpangku tangan dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Kemudian pasal yang ketujuh, bagian ini LAI memberi judul pentingnya dukungan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang hidup sendiri, tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Tiada hentinya ia berjerih payah dan matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Katanya, untuk siap aku berjerih payah dan menolak kesenangan, ini pun kesia-siaan dan kesibukan yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi sungguh kasihan orang yang jatuh dan tidak mempunyai seseorang untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi hangat. Tetapi bagaimana seorang diri saja dapat menjadi hangat? Jika satu orang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Pilihan tiga utas tali tak mudah diputuskan. Amin. Demikian firman Tuhan. Dan kalau kita baca tadi di dalam ayat yang pertama sampai ketiga itu ada tema tentang penindasan ya. Itu yang diamati oleh pengkhotbah di dalam kehidupan sehari-hari yang dilihatnya. Sebenarnya Alkitab jelas memberikan perintah supaya umat Tuhan itu melindungi orang yang lemah. Misalnya di dalam Imamat 19 ayat 13 ya, jangan memeras sesamamu dan jangan engkau merampas. Jangan kau tahan upah seorang buruh upahan sampai esok hari. Ini berarti ketika kita ada di dalam posisi pemberi kerja, ya, pemilik usaha, kita jangan sampai memeras tenaga karyawan kita habis-habisan. Dan kalau sudah waktunya dibayar, maka bayarlah apa yang menjadi hak dari pekerja tersebut. Ini termasuk juga gaji, cuti, tunjangan, ataupun ya apa yang sudah layak untuk diterima oleh orang tersebut. Jangan ditahan-tahan. Ini adalah tos kerja dari orang Kristen ya, prinsip kerja dari orang Kristen. Jadi sebenarnya kalau kita belajar Alkitab, maka kita akan siap untuk menghadapi dunia ini ya, apapun panggilan kita ya, baik sebagai karyawan, sebagai pekerja, sebagai pelayan Tuhan di gereja dan sebagainya. Kemudian di dalam kitab Ulangan, Ulangan 24 ayat 14 sampai 15, ini juga ada lagi perintah jangan engkau memeras buruh upahan yang sengsara dan miskin dan juga pendatang. Kemudian di dalam kitab Zakaria 7 ayat 10 juga jangan menindas janda, anak yatim, pendatang, orang miskin. Dan Amsal 14 ayat 31 menyatakan siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya. Tetapi siapa berbelas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Jadi konteks perjanjian lama pada masa itu ya. Ini ada beberapa kelompok orang yang biasa ditindas karena mereka ada di dalam posisi yang lemah. Berupa yang sengsara dan miskin, pendatang, janda, anak yatim, dan sebagainya. Orang-orang yang lemah itu harus dilindungi, bukan ditindas. Tetapi apa yang terjadi? Yang diamati oleh pengkhotbah justru sebaliknya. Orang-orang yang kuat itu justru menindas yang lemah. Jadi ini ada ketidakadilan sosial. Bandingkan dengan apa yang sudah kita pelajari di dalam pasal yang ketiga ayat 16 sampai 21 ya, yang sudah kita pelajari di bagian yang lalu. Pengadilan harusnya menjadi tempat di mana kita bisa mendapatkan keadilan. Justru di situ ada ketidakadilan dan sebagainya. Jadi pengkhotbah masih melanjutkan tema bahwa dunia ini sudah tidak ideal lagi untuk ditinggali. Karena apa? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia yang harusnya hidup harmonis dengan sesamanya, tetapi justru malah menindas. Orang-orang yang diberi
kelimpahan oleh Tuhan. Bukan memanfaatkan kelimpahannya itu untuk membantu orang lain, tetapi justru apa? Mengeksploitasinya. Orang-orang yang lemah semakin ditindas. Kekayaan, posisi, jabatan itu digunakan untuk menguntungkan diri sendiri. Ini jangan sampai dilakukan oleh orang-orang Kristen ya, karena kita sudah menerima panduan yang begitu jelas oleh apa yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Dan bahkan kalau kita menindas orang yang lemah, kita sama saja melawan Tuhan yang menciptakan orang-orang tersebut. Kemudian di dalam ayat 1, ini ada perkataan orang yang lemah itu justru tidak mendapatkan penghiburan dari samanya. Jadi menghibur di dalam ayat ini bukan hanya di mulut saja, bukan hanya di mulut, hanya ucapan, tetapi maksudnya adalah apa? Kita aktif membantu dan melindungi orang yang memerlukan. Ini mirip dengan apa yang dinyatakan di dalam Mazmur, kitab Mazmur 23 ayat 4. Tentu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sangat hafal dengan ayat ini. Kalau di dalam terjemahan baru edisi kedua dinyatakan seperti ini ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Itulah yang menghibur aku di dalam terjemahan yang lain. Jadi Tuhan sebagai gembala kita itu tidak hanya memerintahkan, tetapi juga menyertai kita. Tidak hanya berjanji, tetapi benar-benar mewujudkan janjinya tersebut. Dan bahkan penyertaannya, penghiburannya itu sangat kita rasakan melalui apa? Pertama, melalui kematian Kristus di kayu salib. Dan yang kedua, melalui kehadiran Roh Kudus ya. Yang sampai sekarang itu terus menyertai kehidupan orang-orang Jawa. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian juga bisa membacanya di dalam Mazmur 86 ayat 17. Ini juga tentang menghibur atau penghiburan. Di dalam ayat 1 sampai yang ketiga ini, pengamatan pengkhotbah bahwa manusia, orang-orang yang kuat itu justru menindas yang lemah. Ini menjadikan pengkhotbah ini berpikir bahwa hidup lebih baik dibanding mati. Seharusnya hidup itu lebih baik dibanding mati, tetapi melihat ketidakadilan dan juga penindasan yang ada di dunia ini, pengkhotbah justru berpikir sebaliknya bahwa mati mungkin lebih baik. Dan bahkan lebih baik lagi jika orang tidak pernah hidup ya. Tidak pernah dilahirkan di dunia ini, sehingga tidak pernah melihat dan merasakan hal-hal yang buruk semacam itu. Ini sungguh ironis ya. Jadi sebenarnya Tuhan menciptakan kehidupan bagi manusia, menciptakan dunia ini tentu dengan maksud yang amat baik. Kita bisa membaca di dalam kitab Kejadian. Tetapi dosa yang dilakukan oleh manusia menjadikan manusia itu semakin lama semakin rakus ya, semakin penuh hawa nafsu yang menyesatkan. Dan juga dunia ini menjadi tempat yang tidak ideal lagi, tidak nyaman, tidak aman lagi untuk ditinggali. Orang-orang yang taat kepada Tuhan, semakin dia ingin taat kepada Tuhan, maka semakin banyak penindasan ataupun tekanan dari orang-orang sekitarnya yang mungkin bisa dialami oleh orang tersebut. Jadi ini adalah hal yang ironis ya. Apa yang seharusnya baik justru buruk ya. Orang-orang kuat yang seharusnya melindungi orang-orang yang lemah, karena Tuhan memberikan talenta yang lebih kepada mereka untuk menjadi berkat, tetapi justru menindas orang yang lemah. Jadi jangan kaget lagi kalau dalam kehidupan di dunia ini, berita-berita yang sekarang ini itu semakin banyak ya, orang kuat yang mengeksploitasi orang yang lemah dan kemudian menggunakan jabatan, uang, kekuasaan bukan untuk tujuan baik tetapi untuk hal-hal yang jahat yang hanya mementingkan diri sendiri. Jadi jangan kaget dan sekali lagi kita jangan berhenti hanya mengamati dunia ini, tetapi kita harus mengubah fokus kita kepada Allah. Ini yang selalu dinyatakan oleh pengkhotbah ya. Jangan berhenti hanya di bawah matahari. Kita harus melihat apa yang ada di luar sana, yaitu Allah yang mengendalikan
dunia dan segala isinya. Kalau kita sudah ada di dalam hub tersebut, maka apapun yang terjadi di dalam dunia ini itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Kita tidak akan lagi menjadi bingung. Memang dunia ini masih berat, tapi dengan peralihan fokus kita dari fokus kepada dunia, pada masalah, menjadi fokus kepada Tuhan, maka itu akan membuat kita itu lebih memiliki kekuatan dan ketenangan di dalam menjalani hidup. Kemudian ada juga sikap terhadap pekerjaan ya, di dalam ayat 4 sampai ke 6 ya. Jadi ada orang-orang yang kelihatannya tidak memiliki ketenangan di dalam kehidupannya. Dia bekerja keras, mengumpulkan uang, mencapai kesuksesan, tetapi tidak memiliki keluarga, tidak memiliki teman dekat, tidak memiliki saudara, dan sebagainya. Untuk apa kesuksesan dan uang itu nanti akan dimanfaatkan ya ketika dia meninggal? Jadi di dalam bagian ini pekotbah itu mengamati adanya ambisi manusia untuk berkompetisi. Jadi ada iri hati tadi ya. Memang ambisi bisa menghasilkan kebaikan kalau dimanfaatkan secara positif. Iri dalam arti tertentu ya, dalam arti yang baik itu bisa menghasilkan kebaikan. Karena apa? Kalau kita melihat orang lain bisa maju, maka kita terpacu untuk seperti mereka dan bahkan melebihi mereka ya. Bekerja lebih baik lagi, meningkatkan keahlian kerja kita, keterampilan kita ya. Sehingga kita pun bisa maju di dalam kehidupan ini. Begitu juga di dalam pelayanan. Kalau kita memiliki ambisi yang baik ya, yang tulus, kita juga tidak akan mudah puas, maksudnya pelayanan kita berhenti sampai di titik tertentu, tetapi kita terus mengeksplorasi diri, apakah masih ada talenta-talenta yang selama ini belum kita gunakan secara maksimal bagi Tuhan. Tetapi jika ambisi itu hanya demi kepentingan diri sendiri, tentu harus dihindari ya. Yakobus 3 ayat 14 menyatakan demikian, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Jadi jelas Alkitab tidak menghendaki kita untuk mementingkan diri ataupun iri hati. Dan kemudian pengkhotbah juga mengajarkan kita untuk menghindari dua ekstrim. Yang pertama adalah malas, ada di ayat kelima, maupun gila kerja ya, ada di dalam ayat yang keenam. Jadi ada orang yang sangat pasif ya, nggak mau bekerja walaupun ada kesempatan dan juga usianya masih muda, ada kekuatan ya. Tetapi ada juga orang-orang yang gila kerja ya, begitu ambisinya, bahkan disuruh istirahat tidak mau, disuruh ambil cuti tidak mau, tidak ada waktu untuk menikmati relasi dengan orang lain. Nah, keduanya ini sama-sama merusak. Jadi kita harus menghindari dua ekstrim ini, baik malas maupun gila kerja. Malah di dalam ayat kelima tadi ya, akibatnya apa? Digambarkan seperti orang yang melahap dagingnya sendiri gitu. Karena tidak memiliki apa-apa ya terpaksa dia menggerogoti apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi ini adalah sifat yang sangat merugikan. Jadi pengkhotbah ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana pandangan kita terhadap pekerjaan dan bisnis. Apakah itu sudah menjadi berhala bagi kita, atau bahkan kita juga menganggap remeh ya, sehingga ya selama kita masih bisa makan, orang tua masih bisa kasih, ataupun pasangan kita masih bisa kasih ya, kita tidak perlu berusaha. Maksudnya ada orang-orang yang sebagai kepala keluarga dia harusnya bertanggung jawab, tetapi karena mungkin terlalu nyaman dengan kehidupannya, masih menerima bantuan dari orang tua ataupun istrinya juga bisa menghasilkan uang, maka dia kemudian tidak mau bekerja. Bukan karena sakit ataupun tidak mampu, tetapi karena malas. Nah, ini sifat-sifat seperti ini itu tidak berkenan di hati Tuhan. Ini merusak tatanan atau rencana Tuhan bagi kehidupan kita.
yang harmonis, baik dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga dengan alam sekitar kita. Kemudian kalau kita belajar ya dari bagian ini juga, maka khotbah itu memaparkan lagi bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Ayat 7 sampai 12. Jadi sebagai manusia kita itu tidak dirancang untuk hidup sendiri. Di dalam Alkitab misalnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8, kemudian kita juga bisa membaca ketika Tuhan menciptakan manusia ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 ya. Marilah kita yang menciptakan seturut gambar dan rupa kita ya. Jadi Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ini adalah tiga pribadi di dalam Tritunggal yang saling mengasihi sejak kekekalan. Dan juga Allah Tritunggal ini itu menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Kita bisa membacanya di dalam Kejadian 2 ayat 18 ya. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Jadi memang rencana Allah itu manusia itu tidak diciptakan seorang diri saja. Jadi kalau ada manusia yang atau ada orang yang berpikir bahwa dia bisa hidup tanpa bantuan orang lain, tanpa berinteraksi dengan orang lain, berarti sebenarnya dia itu sedang melanggar kodratnya. Kemudian Allah juga memanggil kita ke dalam komunitas orang percaya. Jadi kalau kita dijadikan anak-anak Allah, itu bukan berarti kita hidup sendiri atau kita masuk surga sendirian ya, tidak peduli dengan orang lain, tidak ya. Kita harus hidup di tengah-tengah komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 demikian firman Tuhan. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan menyebut ya. Jadi kalau orang hidup sendirian, itu pasti pertumbuhan rohaninya tidak akan bisa maju secara maksimal. Karena kita dicemplungkan oleh Tuhan ya, untuk masuk ke dalam komunitas orang percaya yang saling menasihati, bersekutu, saling membangun, dan sebagainya. Kemudian kita adalah garam dan terang dunia di dalam Matius 5 ayat 13-16. Jadi kalau kita sebagai terang misalnya, tidak mungkin kan terang itu disembunyikan sehingga kegelapan tetap ada. Terang itu harus dinyatakan. Demikian pula kita, ketika kita menarik diri dari orang lain, kita tidak menjadi terang bagi orang lain, maka kita tidak menjalankan diri sebagai mana fungsi yang dikehendaki Tuhan ada di dalam diri kita. Jadi sebenarnya kalau kita melihat di dalam Alkitab ya sudah jelas bahwa manusia adalah makhluk sosial. Berelasi dengan sesama ini adalah natur kita ya, karena kita diciptakan oleh Allah yang saling berelasi antara Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus. Ada satu pepatah dari Afrika yang mengatakan demikian, jika ingin berjalan cepat, jalanlah sendirian, tetapi jika ingin berjalan jauh, bawalah teman. Jadi sebenarnya orang-orang dunia pun sudah tahu tentang natur ini, ya, tentang natur manusia sebagai makhluk yang berelasi dengan sesamanya. Dan kalau kita membaca ya, misalnya kisah-kisah tentang perusahaan teknologi, ada Bill Gates dan juga Paul Allen, ada Steve Jobs dan juga Steve Wozniak. Jadi di dunia teknologi ya, ada nasihat bahwa ketika kita ingin mendirikan perusahaan, maka carilah teman ya, berpartnerlah dengan orang lain. Karena apa? Itu yang paling ideal, itu yang ideal. Ketika kita menjalankan usaha sendiri, maka suka dan duka kita tanggung sendiri. Tetapi kalau kita ada teman, ya, seperti juga yang Pak Korban nyatakan, ketika kita mengalami kesulitan, maka ada yang menopang kita. Kita juga tahu ya dari kisah-kisah misalnya tokoh-tokoh bangsa, Pak Habibie dan juga Ibu Ainun ya. Mereka berdua pasangan yang saling mendukung ya. Sehingga kita lihat buahnya
di dalam kehidupan mereka, ya mereka menjadi berkat bagi banyak orang dan juga bahkan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Jadi Alkitab sudah membukakan kuncinya bagi kita ya. Berrelasilah dengan orang lain ya. Miliki hubungan yang baik dengan orang lain. Jangan seperti tadi di dalam ayat 1 sampai 3 kita malah merusak hubungan dengan orang lain, menindas orang lain dan sebagainya. Alkitab menyatakan di dalam Matius 24 ayat 12 ya, karena kedurhakaan maka kasih banyak orang menjadi dingin ya. Dunia memang semakin kompetitif dan banyak orang menjadi individualistis ya, mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu makna hidup semakin kabur. Semakin kita hisap oleh dunia ini, maka semakin kita tidak memiliki tujuan hidup yang kehilangan pegangan. Ada orang yang sukses secara materi, namun di dalam dirinya dia merasa hampa. Ada orang yang semakin kaya, malah semakin khawatir. Uangku mau diapakan lagi? Jangan-jangan nanti ada krisis dan sebagainya. Padahal dia jauh lebih kaya dibanding orang lain. Setelah aku meninggal, nanti uangku akan digunakan untuk apa dan sebagainya. Kemudian ada orang yang hidupnya hancur justru karena kesuksesannya. Sukses tapi mengorbankan kesehatan, sukses tapi mengorbankan keluarga, pertemanan, dan bahkan iman. Jadi inilah orang-orang yang terhisap di dalam dunia ini, yang tidak memiliki pegangan, yang fokusnya hanya di bawah matahari, kata pengkhotbah. Hidup yang berpusat pada diri sendiri dan di bawah matahari, fokus pada dunia ini saja, tidak akan menghasilkan kepuasan yang sejati. Jadi kepuasan yang sejati itu hanya didapat ketika kita memiliki relasi dengan Allah. Dan ketika kita memiliki relasi yang dengan Allah, dengan benar, tentu saja di dalam Kristus, maka kita pun akan berelasi dengan sesama dengan benar. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka renungkanlah, apakah gereja kita itu masih berpusat pada diri sendiri atau sudah memperhatikan dan menjangkau sesama? Apakah kita tumbuh sendirian tanpa menjadi berkat bagi orang lain? Ataukah kita sudah berusaha menjangkau orang lain untuk tumbuh bersama-sama? Apakah ketika kita pergi ke gereja itu seperti nonton di bioskop, kata banyak orang, yang hanya datang, menikmati pertunjukan, selesai, tanpa mau berelasi dengan orang lain? Atau ketika kita ke gereja, betul-betul kita datang, hadir, dan juga menempatkan diri sebagai anggota gereja. Gereja adalah komunitas orang percaya. Anggota masing-masingnya adalah anggota di dalam keluarga Allah yang saling memperhatikan, mau mengenal ya, satu sama lain, mau berbagi kisah, dan juga mau meringankan beban sesama. Nah, ini yang harus ada di dalam gereja kita. Dan juga gereja kita juga bukan hanya menjadi gereja yang berfokus pada surga, sehingga kehilangan perannya sebagai terang dan garam bagi masyarakat sekitar. Tidak. Gereja harus berperan sebagai garam dan terang bagi lingkungan sekitar, termasuk juga bagi orang-orang yang di luar Tuhan. Ya. Justru untuk itulah gereja seharusnya hadir untuk memperhatikan hidup mereka dan juga untuk menjangkau mereka, mengenalkan Kristus kepada mereka. Tanpa ini maka gereja sudah kehilangan fungsinya. Tuhan tidak berkenan lagi. Baik, kita akan belajar dua hal dari pengkhotbah ini. Ada dua pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama adalah kita diajarkan untuk hadir menjadi berkat bagi sesama. Jadi di dalam Alkitab itu mengasihi Tuhan tidak bisa dilepaskan dari mengasihi sesama. Matius 22 ayat 37 sampai 40 ya. Tuhan Yesus juga mengulang, kasihlah Tuhan Allahmu. Dan kemudian ada perintah yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Jadi kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, maka mustahil kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Sesama saja yang bisa kita lihat tidak kita kasih, apakah mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang
keberadaan fisiknya tidak bisa kita lihat. Kemudian pola hidup yang benar yang dinyatakan oleh Alkitab bukan menjadi unggul dengan mengeksploitasi sesama, bukan sukses yang dicapai dengan mengorbankan banyak orang, tetapi justru merendahkan diri seperti Kristus. Kita bisa membacanya di dalam kitab Filipi 2 ayat yang pertama sampai ke-8. Ini adalah pola yang sangat bertentangan dengan apa yang dikejar oleh orang-orang di dunia ini. Dan sekali lagi ini selaras ya dengan apa yang sudah dipaparkan oleh firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau kita membaca pengkhotbah, ketika kita diminta untuk menjadi teladan dan menjadi berkat bagi sesama, kita bisa melihat dari apa yang sudah diteladankan oleh Kristus, yang adalah raja di atas segala raja, tetapi mau merendahkan diri, taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib demi menebus kita, orang-orang yang berdosa, yang tidak layak, sebenarnya tidak layak untuk diampuni dan mendapatkan keselamatan. Kalau Tuhan kita saja seperti itu, maka sudah sepantasnya kita juga berperilaku baik ya, menjadi berkat bagi sesama dan juga bukan mengeksploitasi. Bukan ingin menonjolkan diri, tetapi justru ingin melayani sebanyak mungkin orang. Ini adalah prinsip pelayanan yang benar. Kemudian yang kedua, selain hadir menjadi berkat bagi sesama, kita juga diajarkan untuk menikmati berkat atas kehadiran sesama. Nah, ini yang mungkin juga susah bagi diri kita ya. Mungkin kita lebih nyaman ataupun lebih bisa menjadi berkat ya, terutama kalau kita memiliki kelebihan-kelebihan, misalnya kelebihan materi, uang, bisa memberi pekerjaan, bisa menasihati orang, memiliki keunggulan di bidang pendidikan dan sebagainya. Kita lebih nyaman untuk hadir menjadi berkat. Tetapi mungkin kita merasa maaf, tersinggung atau apa ya ketika menikmati berkat dari sesama kita ya. Atau juga kita mau menolong orang ya, ngasih uang ke orang kita mau. Tetapi kita tidak mau ketika orang tersebut dekat-dekat dengan kita ya. Ada jarak nih. Nah, gereja juga jangan seperti ini. Kita di gereja juga jangan seperti ini. Kita jangan hanya menjadi berkat, tetapi juga harus menikmati berkat atas kehadiran sesama. Ada kalanya Tuhan memakai kita menjadi berkat bagi orang lain, tetapi ada kalanya juga Tuhan memakai orang lain menjadi berkat bagi kita. Misalnya di dalam 2 Korintus 7 ayat 6, Paulus ya, orang yang memberkati banyak orang menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi juga Paulus menyatakan bahwa dia merasa dihibur ya, mendapatkan berkat karena kedatangan Titus. Jadi di dalam pelayanan seperti itu. Tidak hanya satu arah. Kalau hanya satu arah, Tuhan belum berkenan. Kita hanya mau memberi, itu Tuhan juga tidak berkenan. Kita juga harus mau memberi, tetapi juga harus mau menerima. Menerima kehadiran orang lain, menerima berkat-berkat dari orang lain. Jangan merasa tinggi hati ya. Kita mampu ya. Kita di atas segalanya. Ya. Maaf, kita di atas orang lain sehingga sepertinya kita tidak pantas kalau menerima kebaikan dari orang lain. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Dan kemudian pekerjaan Tuhan juga tidak bisa dikerjakan seorang diri. Misalnya Yitro, mertua Musa itu juga memberikan nasihat ketika Musa ada di padang gurun dan mengalami masalah di dalam pelayanannya kepada orang-orang. Jadi Yitro juga memberikan nasihat supaya Musa jangan bekerja sendirian. Libatkanlah orang-orang lain ya, supaya pelayanan itu dapat berjalan dengan lebih efektif. Kemudian Paulus juga melayani bersama Barnabas ya, Kisah Para Rasul 14 ayat 12, saling melengkapi. Dan juga Tuhan Yesus mengutus murid-murid berdua-dua ya di dalam Injil Lukas 10 ayat yang pertama. Jadi banyak sekali kalau kita mau belajar dari Alkitab bahwa sebenarnya Tuhan menghendaki kita untuk saling bekerja sama ya, saling menikmati kehadiran dengan orang lain. Kalau kita tidak mau menikmati kehadiran bersama orang lain, kita akan sulit menjadi berkat yang seutuhnya bagi sesama kita. Kita akan sulit untuk bisa mengasihi Tuhan. Karena apa? Perintahnya tadi jelas ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama tidak bisa dilepaskan.
Ada orang-orang yang terpandang berkuasa, kaya di dunia ini, yang mereka suka sekali membagikan, berbagi kasih dengan orang-orang lain. Tetapi ketika misalnya ada pengemis atau orang yang kurang layak, orang yang kurang pandai dan sebagainya ada di dekat-dekat mereka, mereka merasa risih. Jangan seperti itu. Dan di gereja juga jangan sampai terjadi hal-hal yang demikian. Kita tidak boleh menindas yang lemah, tetapi kita melangkah lebih jauh lagi. Kita juga harus menikmati kehadiran dengan si lemah itu. Ini adalah komunitas yang harmonis ya, yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi renungkanlah bagaimana relasi kita dengan orang lain. Apakah kita cenderung mengeksploitasi orang lain ya, memeras habis-habisan tenaga karyawan kita, ataupun berusaha memanfaatkan orang lain ya, memanfaatkan kebaikan hati orang lain dan sebagainya. Apakah kita juga kurang bisa menerima kehadiran orang lain, anggota keluarga kita ataupun juga rekan-rekan seiman di gereja dan sebagainya. Melalui renungan yang didapat dari kitab pengkhotbah bagian ini, marilah kita renungkan kembali apakah relasi kita dengan orang lain sudah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan atau belum. Sebagai penutup, ada kutipan dari Oswald Chambers ini. Jika hatiku benar di hadapan Tuhan, maka semua orang adalah sesamaku. Ini adalah kalimat yang bijak. Ketika kita memiliki motivasi hati dan relasi dengan Tuhan secara benar, maka kita akan mudah saja berbagi berkat kepada orang lain, menjangkau orang-orang lain, menerima kehadiran orang-orang lain di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mengalami kesulitan dengan orang lain, periksalah lagi. Jangan-jangan sebenarnya kita mengalami kesulitan dengan Tuhan. Kita tidak lagi menikmati relasi dengan Tuhan, atau kita mengabaikan relasi dengan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu terjadi, maka relasi kita dengan orang lain pun tidak akan berjalan dengan baik. Demikian yang bisa kita pelajari dari pengkhotbah pasal yang keempat ayat 1 sampai 12 ini, dan kiranya ini dapat menjadi berkat dan menjadi panduan bagi kita untuk menjalani kehidupan dengan baik seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita tutup renungan ini dan kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas firman dan juga peringatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Biarlah kami dapat memandang segala sesuatu di dalam kehidupan ini dengan benar, dengan porsi yang tepat. Kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan di dalam pekerjaan dan usaha kami. Kami juga dapat menjadi berkat bagi orang lain dan juga dapat menikmati kehadiran bersama orang lain. Tuhan, biarlah sekiranya apa yang kami lakukan di dalam kehidupan ini masih ada yang kurang berkenan di hati-Mu, ingatkanlah kepada kami, dan Engkau berilah tuntunan kepada kami supaya kami dapat memperbaikinya, dan kehadiran kami Tuhan betul-betul dapat sesuai dengan apa yang menjadi rencana-Mu. Hidup kami tidak sia-sia, tetapi kami menjalaninya dengan cara yang bermakna. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.